Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah, resolusi industri, dan pengaruh terhadap ruang. Nama saya Aisyah Taura Firdausi, absen 1. Saya Diki Mulya Chandrawardana, absen 7. Nama saya Arsya Diandra Gita Ardani dari absen 10. Nama saya Febri Kariski, absen 13. Nama saya Riki Irfan Dwi Ramadan, absen 31. Nama saya Salvi Diamelia, absen 33. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktural, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat dan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Berikutnya, beberapa definisi pembangunan dari para ahli. Amartya Sen, seorang ekonomi dan filosof asal India, memenangkan hadiah Nobel, mendefinisikan pembangunan sebagai proses peningkatan kebebasan substantif yang dinikmati oleh individu. Yang kedua, Dudley Shears, seorang ekonomi Inggris, berpendapat bahwa pertanyaannya kunci yang harus dijawab untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan adalah apakah pengangguran menurun, apakah kemiskinan berkurang, apakah pertimbangan ekonomi berkurang. Menurutnya, pembangunan harus diukur berdasarkan penurunan kemiskinan, kepentingan, dan pengangguran, bukan hanya pada pertumbuhan PDB. Yang ketiga, Walter Shaw, seorang ekonom dan penasihat politik Amerika, menyajikan teori tahapan pertumbuhan ekonomi di mana pembangunan dilihat sebagai proses evolusi ekonomi yang melalui 5 tahap, dari masyarakat tradisional hingga era konsumsi massal. Yang keempat, Mahbub ul Haq, seorang ekonom Pakistan, dikenal sebagai pencetus Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat menikmati hidup yang panjang, sehat, dan kreatif. Yang terakhir, Jeffrey Sachs mendefinisikan pembangunan sebagai proses kompleks yang melibatkan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial yang memungkinkan orang untuk mencapai potensi mereka. Paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah kerangka atau model berpikir untuk memahami, menerapkan, juga memandu arah pembangunan suatu wilayah atau negara. Ini seperti peta jalan yang menunjukkan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Beberapa paradigma yang muncul dan berkembang. Yang pertama, pembangunan ekonomi tradisional. Pembangunan ekonomi tradisional adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Fokus utamanya adalah meningkatkan produksi barang dan jasa, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperbesar ukuran ekonomi. Yang kedua, pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada pengembangan kemampuan manusia. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. D. Pembangunan berbasis hak asasi manusia atau HAM, atau bisa kita sebut dengan right-based approach, adalah model pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia. Pendekatan ini dapat membantu merumuskan kebijakan, undang-undang, peraturan, dan anggaran yang berkaitan dengan HAM. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan berbasis HAM yaitu menentukan hak asasi manusia yang harus ditangani, menentukan siapa yang bertanggung jawab, serta memastikan ketersediaan kapasitas yang diperlukan. Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut. Hak ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap individu dan umat manusia berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan. Pembangunan ini juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
E. Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya. Dalam pengambilan keputusan, seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaringan pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain ada kajian strategi potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multi pihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam. F. Pembangunan hijau atau ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan memperhatikan lingkungan. Beberapa prinsip ekonomi hijau diantaranya mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi, menurunkan risiko kerusakan lingkungan, menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan inklusif. Ekonomi hijau juga bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks sosial, ekonomi hijau berupaya untuk memberikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan pada semua individu. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dan generasi mendatang. Yang berikutnya yaitu pendekatan pembangunan. Jadi apa sih pendekatan pembangunan? Pendekatan pembangunan itu adalah cara atau strategi yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan, kondisi sosial, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu dalam memilih pendekatan yang tepat. Berikut adalah penjelasan dari berbagai pendekatan pembangunan yang mudah dipahami. Yang pertama yaitu pembangunan berwawasan kependudukan. Pendekatan ini tentunya itu menggabungkan masalah-masalah kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, distribusi usia, dan migrasi dalam perencanaan pembangunan. Tujuannya untuk memastikan bahwa perubahan jumlah dan struktur penduduk dikelola dengan baik sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan seperti pengurangan kemiskinan dan kesetaraan gender. Contohnya, pemerintah membangun lebih banyak sekolah di daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan. Yang berikutnya yaitu pembangunan berwawasan lingkungan. Tentunya saja pendekatan ini fokusnya untuk melindungi lingkungan sambil melakukan pembangunan. Ini berarti setiap proyek pembangunan seperti membangun jalan atau gedung harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuannya untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti penyebaran atau deforestasi dan mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Misal contohnya yaitu proyek penggunaan jalan tol menggunakan teknologi ramah lingkungan dan menanam pohon kembali untuk menggantikan yang ditebang selama proses konstruksi. Yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menggabungkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan dalam semua kegiatan pembangunan. Contohnya yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di desa-desa terpencil untuk menyediakan listrik tanpa menghabiskan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Yang terakhir yaitu pembangunan berpusat pada manusia.
Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam pembangunan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan mereka lebih banyak pilihan dan kebebasan. Ini termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, serta perlindungan hak asasi manusia. Contohnya, program pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan yang memungkinkan mereka untuk memulai usaha sendiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Jadi, secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi dan bekerjasama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial, dan kelestarian lingkungan. Kita dapat mencapai pembangunan lebih adil dan merata. Faktor keberhasilan pembangunan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Indikator ini sangat penting untuk mengukur kemajuan suatu negara, mengidentifikasi tentang yang ada, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu ekonomi berkembang dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara, merancang kebijakan ekonomi yang tepat, dan membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto atau BDP. Ini adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam satu tahun. Pertumbuhan PDB biasanya digunakan sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita. Ini adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan sosial adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dapat dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, akses terhadap layanan publik, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Tingkat kemiskinan mengukur proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Faktor kesehatan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai status kesehatan suatu individu, kelompok, atau populasi. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan utama, dan mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan. Indikator kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain angka kematian, meliputi angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian akibat penyakit tertentu, misalnya kanker dan jantung. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata usia harapan hidup seseorang saat lahir. Indikator ketimpangan dan kemiskinan adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya di suatu masyarakat. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana kesejahteraan sosial terdistribusi secara merata dan untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan. Koefisien Gini adalah ukuran paling umum untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Rasio antara pendapatan 20% terkaya dan 20% termiskin. Indikator ini menunjukkan perbandingan pendapat antara kelompok masyarakat yang paling kaya dan paling miskin. Persentase ke-90 dan ke-10. Ini adalah perbandingan pendapatan antara individu pada persentil ke-90 atau kelompok 10% terkaya dan individu pada persentil ke-10
atau kelompok 10% termiskin. Indikator keberlanjutan lingkungan adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aktivitas atau kondisi lingkungan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Indikator ini penting untuk memantau kesehatan planet kita, mengidentifikasi masalah lingkungan, dan mengevaluasi efektivitas upaya pelestarian. Beberapa contoh indikator yang umum digunakan antara lain kualitas udara, konsentrasi polutan udara seperti partikel debu, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Kualitas air, tingkat kandungan oksigen terlarut, jumlah bakteri, koliform, dan keberadaan polutan seperti logam berat. Keanekaragaman hayati, jumlah spesies yang terancam punah, luas hutan yang hilang, dan tingkat fragmentasi habitat. Perubahan iklim, suhu rata-rata global, tingkat permukaan laut, dan emisi gas rumah kaca. Pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat daur ulang, dan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penggunaan energi, konsumsi energi per kapita, proporsi energi terbarukan, dan eksistensi energi. Kualitas tanah, tingkat erosi tanah, kandungan bahan organik dalam tanah, dan tingkat salinitas tanah. Indikator partisipasi dan kebebasan politik. Indikator partisipasi dan kebebasan politik adalah alat yang penting untuk menilai kesehatan demokrasi suatu negara. Dengan memahami indikator-indikator ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem politik kita, serta merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi dan kebebasan politik warga negara. Indeks demokrasi. Indeks ini mengukur tingkat demokrasi suatu negara berdasarkan berbagai indikator, termasuk partisipasi politik dan kebebasan sipil. Freedom House, organisasi ini menerbitkan laporan tahunan tentang kebebasan politik dan kebebasan sipil di berbagai negara. Gimana? Udah paham kan sama materi kami? Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.